sehingga kita dengan rahmat Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berhadir pada malam yang berbahagia ini untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita. Dan malam hari ini kita juga menghadiri majelis ilmu yang tentunya akan memberikan manfaat bagi diri kita dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam juga mari senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan agenda rutin kita setiap 2 minggu sekali di malam Kamis, kita mengadakan kegiatan pengajian menuju ikhlas ini. Tentunya kepada semua yang terhadir kami mengucapkan banyak terima kasih atas sudah secara setia hadir setiap 2 minggu sekali untuk bersama-sama kita belajar dan menuntut ilmu di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita terus memotivasi diri kita untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan terutama yang berkaitan dengan menimba ilmu agama, yang tentunya ilmu agama ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai bekal untuk kita berusaha untuk menjalankan amal ibadah kita, kewajiban kita sebagai Allah di permukaan bumi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tetap diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tetap bisa istiqomah untuk mengikuti kegiatan ini pada malam hari ini dan untuk malam-malam selanjutnya setiap 2 minggu sekali yang berada di tempat ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan tausiah kepada kita bersama. Untuk itu kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Dan saya berikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah berkahi, pada awal bulan Muharram ini, awal minggu-minggu pekan-pekan awal malam yang ke-6, kita sudah memasuki tahun 1444 Hijriah, yang ada orang yang menebar fitnah katanya, kalau sudahlah tahun Hijriah ini menjadi 1500 terjadi kiamat. Begitu. Jadi kalau secara umur
kurang lebih 56 tahun lagi itu. Ya, orang yang hidup sekarang kena kiamat lah dia. Maksudnya kematian, bukan kiamat alam. Tapi kalau yang dimaksudnya kiamat alam, itu kerja Allah. Secara logika, kalau 56 tahun yang akan datang, yang sekarang umurnya 40 tahun, ya mencapai umur-umur 90 tahun itu ada, tapi udah cukup sulit gitu. Yang kita-kita nih, mungkin anak-anak ini lah yang katakan 54, ini sekarang katakan umur dia 15 tahun, mungkin saja masih hidup. Kalau cerita Nabi Allah Musa, itu orang yang enggan masuk ke Palestina pada saat itu. Nama tempat itu Baitul Maqdis. Ya. Nama tempat itu tempat yang dijanjikan itu. Jadi mereka tak mau. Udahlah Musa, engkau beserta Tuhanmu saja yang masuk. Kami tak akan masuk kalau masih ada orang-orang yang menurut mereka itu tak bisa mereka taklukkan. Allah perintah. Kalau kamu yakin dengan Allah, itu kan ujian. Allah akan tundukkan alam nih. Allah akan berikan kemenangan. Akhirnya mereka yatihuna fil ard. Mereka berputar-putar saja di muka bumi nih. Selama berapa tahun? 40 tahun. Makna berputar-putar itu kayak mana? Berjalan dia dari sini, besok pagi balik ke sini lagi. Di situ aja, sesat dia. Nah, orang yang umurnya masih kecil pada saat itu hidup, itulah yang melanjutkan Bani Israel tuh. Tapi umur-umur yang enggan taat itu, makanya 40 ini angka keramat. 40 itu angka keramat. Ada yang menghitung 10 Muharram itu adalah pertambahan dari 1 bulan Dzulhijjah ditambah dengan 10 Muharram, 40. Ada yang mengatakan 10 yang awal daripada bulan Muharram, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan hari yang terbaik untuk beramal, ditambahkan dengan 30 Zulqa'dah, 40 juga. Ya. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan, lalu dia menjaga kebaikan Ramadan itu selama bulan Syawal, itu juga 40. Itu dari segi angka 40. Kalau salat Jumat juga 40. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tidak akan sah Jumat itu kalau tidak memenuhi orang yang mustautin 40 orang. Walau ada mukim, karena mustautin itulah yang mencukupkan 40 itu. Mukim itu adalah orang yang ingin kembali lagi ke kampung dia. Kalau mustautin itu udah menetap, tak mau balik-balik kampung lagi. Inilah kampung dia. Walau hujan, walau panas, walau penyakit apapun, itulah mustautin. Tapi kalau orang mukim, dia mau balik kampung lagi. Dia rasa bukan kampung dia ini. Gitu. Kalau orang yang mustautin, niat dia mau mati aja di kampung tuh. Pokoknya sini aja lah. Aku nggak kemana-mana lagi. Begitu. Itu beda itu. Makanya semalam itu terjadi perdebatan. Bukan perdebatan, lebih kepada muzakarah sebenarnya. Ada satu masjid di Laburuku, masjid pesantren Al-Mukhlisin bagian putra. Itu tak cukup itu. Tak cukup maksudnya gini, yang ngisi masjid itu untuk Jumatannya anak-anak santri. Anak-anak santri itu nggak mustautin, mukim saja. Karena mereka berkeinginan balik lagi ke rumah ayahnya, balik ke rumah ibunya, begitu. Jadi menurut kaidah di dalam kitab At-Taqriratus Sadida fil Masail Mufidah, tak sah itu Jumat menurut mereka. Ya, mungkin pakai pendapat yang lain lah. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, satu kampung itu 2 masjid, itu masjid yang belakangan mengangkat takbir untuk salat Jumat, masjid itu tak sah Jumatnya. Gantikan dengan zuhur. Begitu. Tapi kan pendapat-pendapat itu berbeda. Angka 40 ini bahkan disunnahkan kalau 40 ya, 40 orang berdoa, mudah-mudahan kabul kalau berdoa 40. Dan banyak bilangan-bilangan 40 lagi. Kalau orang udah 40 tahun macam Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, itulah tingkat kematangan seseorang ketika dia 40.
Kalau di bawah 40 masih banyak main-main. Kalau udah 40 pikirnya itu udah negeri akhirat, udah mulai persiapan apa yang terbaik. Kalau di bawah 40 itu masih banyak melulu dunia. Itu menurut standar ya. Jadi fase kedua tuh yang paling berbekas itu adalah 60 tahun ke atas. Itu 60. Kenapa begitu? Nabi itu kalau menurut Masehinya 61. 61. Karena Nabi itu kan dihitung dengan Hijriah. Gitu ya. Mari kita pasang niat i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas ini sebagai tambahan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini menjadi amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu zikril mauti wal isti'dadilah wan nahyi an tamannihi li dororin wa jawazi tamannihi li khaufil fitnati. Babu zikril maut, ini suatu bab tentang menyebutkan perkara mati. Wal isti'dadilah, dan bab menyebutkan tentang persiapan untuk mati. Wan nahyi an tamannihi, dan larangan akannya, ya, lidororin wa zawaji tamannihi. Larangan daripada menginginkan mati tadi karena darar, karena mudarat hidup yang terjadi pada dirinya. Wajawazi tamannihi, dan bolehnya bercita-cita ingin mati akannya li khaufil fitnati, karena takut fitnah terjadi. Jadi bab ini hamish ini pinggiran dari kitab Furu'ul Masail. Ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Cuman di sampingnya tidak lagi membahas hukum tentang seperti fikih, lebih kepada masalah persiapan untuk mati. Ya, lebih kepada mengasah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Karena nasihat yang diam itu adalah kematian. Orang kalau di rumahnya ada kematian, diam aja orang tuh. Yang baca Quran, yang salat, mendadak alim, mendadak soleh kalau udah ada orang meninggal di rumah 3 hari itu. Oh, mendadak namanya. Karena kematian itu adalah nasihat. Kematian itu nasihat. Kalau ada orang dengan kematian hatinya payah lembut, susah lah itu. Susah. Makanya kalau orang yang dia tidak mikir mati, ya, mikir mati ini maksudnya untuk bekal akhirat. Dalam hatinya itu melulu dunia, tak penting dia. Ya, jadi kenapa kita perlu mengkaji mengingat mati? Karena orang yang sadar hidup itu adalah banyak mengingat mati, sadar dia hidup. Ada bahasa begini, hidup cuma sekali. Ya. Maka karena hidup ini cuma sekali, buat saja suka-suka. Dia ada kayak gitu tuh. Tapi ada bahasa begini, mati cuma sekali, hidup setiap hari. Nah itu. Jadi orang yang begitu tuh, kan tiap hari asal kita bangun tidur kan kita hidup. Makanya kalau bacaan doa itu kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, yang telah, alladzi itu ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah perkara mati kami,
wa ilaihin nusyur. Kepada Allah Ta'ala lah kita kembali. Kepadanya lah kembali. Kalau mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, ahya aku hidup, wa amut aku mati. Jadi tidur itu mati. Tapi matinya proses kesadaran. Jadi kalau orang tidur, proses kesadarannya mati. Nah itu. Nanti alhamdulillah Allah balikkan lagi, karena orang yang tidur ini akan jumpa dengan alam orang yang mati. Kalau dalam Al-Quran itu kan orang yang tidur ini dibalikkan lagi ruhnya. Orang yang mati itu ditahan, digenggam Allah. Digenggam. Jadi itulah kenapa kadangkala ada orang kalau tidur bisa jumpa dengan orang-orang yang telah mendahului. Karena mereka lagi dijumpakan di alam itu. Kalau masalah macam contoh ini kan, ini Asyura. Asyura ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dia tidak mematok 10 Muharram, tidak. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Asyura itu 9 Muharram. Asyura itu 9 Muharram. Tapi kata Asyura itu dari kata Asyratun, 10. Enggak begitu bahasanya. Asyura itu sendiri sudah ada terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, macam orang-orang Yahudi, mereka berpuasa hari Asyura itu. Makanya tradisi Jawa, masyarakat kita memahami Syura itu bulan Muharram. Satu Syura itu, malam satu Syura itu, ya Muharram. Karena memahamkan bulan Muharram itu bulan Syura. Saya tahunya itu kalau saya tengok kalender. Di kalender itu dibuat bulan Syura itu, Syura. Muharram di bawahnya. Makanya kan kalau malam satu Syura itu kan malam keramat, malam menyempurnakan ilmu, malam memandikan keris. Ya, malam untuk mengunci sesuatu yang terbuka. Malam-malam itulah. Dulu karena Muharram ini datang dari tanah Arab, ya kan? Bahasa Muharram tuh sampai ke tanah Jawa, orang dulu malam satu Syura itu malam beramal. Karena dia tahun baru Islam, pertukaran tahun, dia isi dengan yang baik. Yang tahajud kah? Lalu orang-orang syirik menggunakannya untuk maksiat. Gitu. Orang-orang yang jauh dari Allah gunanya yang aneh-aneh. Jadi diawali tahun itu dengan yang aneh-aneh. Dari dulu itu udah ada perimbangan. Jadi kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Asyura itu bisa 9. Ada pendapat ba'dul ulama yang lain mengatakan 11. Makanya itulah disunahkan kalau mau puasa itu gandeng 3. Besok insya Allah kita Asyura itu kalau yang pakai 10 Senin. Berarti malam Isnin, malam Senin. Kalau dia mulai mau puasa itu hari Ahad, hari Minggu. Minggunya 9 Tasu'a kalau bahasa kita. Apakah harus dilapaskan bahasa Arab apa nawaitu saumat tasu'ai sunatan lillahi ta'ala atau nawaitu saumagadin nawaitu saumagadin an sunnatit tasu'a. Enggak perlu itu. Kalau enggak tahu enggak apa-apa, bisa baca dalam hati karena niat itu kerja hati. Lisan adalah untuk membantu. Gitu. Yang 9-nya Ahad. Tapi katanya kalau puasa hari Ahad, hari Minggu makruh Ustadz. Makruh kalau sendirian saja, gandeng. 3 hari ini adalah hari ibadah sebenarnya. 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Minggu, itulah 3 hari ibadah agama samawi. Islam Jumatnya, Sabat Yahudinya, Ahad Nasraninya. Nasrani kitab Injil, Yahudi itu 2 kitab, pendahulu adalah Taurat lalu Zabur, karena Nabi Daud itu dari keturunan Bani Israel juga, ya, dan terakhir adalah penutup itu adalah Islam, itu Jumat, ya. Kalau minggunya itu adalah Nasrani tadi. Sabat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, orang Yahudi, orang Bani Israel tak mau mereka ibadah pada hari Sabat, mereka dikutuk menjadi qiradatan khasi'in, kera yang hina.
Bayangkanlah kalau di kampung kita nih ditamsilkan kepada umat Nabi Musa, tak mau ibadah hari besar, hari Sabat jadi kera, tak mau sholat Jumat semua jadi kera. Maka banyak kera di kampung ini. Tak usahlah jadi kera, jadi kambing aja lah. Jadi kambing bisa dijual. Wah, tapi dari manusia pula aneh, pula awak rasa. Begitu. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, balik kita cerita tentang masalah zikrul maut ya. Ingat mati ini termasuk zikir. Makanya zikir lisan itu subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Ya. Zikir ingatan itu maut. Ingat mati aja. Ingat mati bukan berarti tidak ada semangat. Justru kalau orang ingat mati, dia bersiap-siap untuk itu, menyemangati dia untuk perkara akhirat. Apa bekalnya? Kalau ibaratnya ada kerjaannya nih, ada usahanya, ingat mati dia, kumpul bekal sebanyak-banyaknya. Kalau dagang dia, kumpulkan bekal. Dia cari dunia sebaik-baiknya dan digunakan untuk akhirat. Dia tahu ingat mati, bersiap-siap, nih anak-anak aku nih, supaya dia mendoakan aku nih. Ah itu, bersemangat dia. Jadi dari titik balik dia sadar kematian, dia akan mengisi masjid, dia akan bekerja optimal. Jadi ada jamaah di Siajam, namanya Pak Padli. Pak Padli ini istrinya tuh Fitri, ya. Jadi dia bertetangga dengan Nasrani, ya. Saudara kita lain agama lah, Nasrani, saudara kemanusiaan. Jadi satu yang disalutkannya sama tetangga dia itu, jam 3 pagi udah bangun. Dan itulah kebiasaan mereka. Dari mana dia tahu? Bunyinya itu udah keluar mobil, manasin, nyuci mobil pagi. Kerjanya pegawai dua-duanya, suami istri. Mungkin mereka mengkiatkan, tak apalah manggil pembantu, udah dibersihkan rumah atau anaknya apa semua siapkan ya. Yang belajar yang apa. Karena jam 3 pagi itu, ya. Yang nyuci mobil, yang masak untuk membersihkan rumah. Ini dari penuturan beliau. Jadi dia merasa begini, umat Islam adalah umat yang Allah suruh untuk mengejar dunia dengan terbaik. Buktinya apa? Bangun subuh. Bangun subuh lebih awal berarti dia mau mempersiapkan dunianya. Setelah sholat itu dia mau mengejar dunia. Tapi umat Islam tidak mengambil kesempatan itu. Allah kan dalam ibadah itu dibuat seperti itu. Bahkan ada subuh ngorok lagi. Ya, ada subuh ngorok, ada habis subuh tidur lagi. Itu udah lazim aja itu. Tak bisa mau diapakan, dah aja mata gantung gitu. Cuman kalau kita tengok bagaimana mereka itu bisa mengejar, apa tidak berhasil mereka bab dunia. Itu pernah diceritakan Allah alam apakah memang suatu tradisi. Orang Yahudi itu memulai sekolahnya itu ya jam-jam 3 pagi itu. Bagaimana mereka melatih mentalitas anaknya. Saya punya dosen, pembimbing dosen saya pertama dulu ketika kuliah, Profesor Dr. Faisal Ananda Arfa. Sekarang baru pulang haji dia. Saya berteman di Facebook dengan beliau. Dia kata orang Korea pun begitu juga. Korea mana saya nggak tahu. Korea itu kan ada 2. Mereka itu memulai pendidikan itu ya begitu, jam-jam 3 gitu. Betul tidak? Itu penuturan beliau. Karena kenapa? Ketika jam 3 otak itu masih fresh. Waktu yang disuruh Allah Ta'ala itu sahur, itu masih untuk dibina itu. Saya pernah dalam satu kesempatan dulu di zaman saya sekolah tingkat SMA lah, namanya Kismul Ali, Simpang Sianam. Tahajud saya malam itu, biiznillah, memang waktu itu belum ada kayak sekarang, boomingnya tahfiz-tahfiz ya. Malam itu tuntas surah Ar-Rahman saya hafal. Malam itu saja tengok. Tuntas. Saya ulang balik, saya rekam, saya dengar, tuntas. Karena fadilat tahajud itu tadi. Malam dimulai itu. Ini kan sebetulnya kita ngaji ini kenapa di akhir malam? Habis seluruh aktivitas. Kan ini kan waktu mau istirahat nih. Makanya daya tangkapnya itu ada yang ngantuk, ada yang lemas. Maklum-maklum aja lah. Karena kita dunia mau kejar akhirat juga gitu. Nggak bisa mau disalahkan itu. Nanti pula kalau mengaji jam 3 pagi gawat juga itu. Jadi ngaji gini aja payah gitu, apalagi jam 3 pagi. Dan tak lumrah. Tak lumrah. Tapi walaupun begitu biiznillah,
Saya memandang Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kaum muslimin ini, walaupun seperti itu, di antaranya pasti ada keluar yang terbaik. Namanya banyak lah gitu ya. Jadi banyak cerita kita masalah zikrul maut, ingat mati. Jadi orang ingat mati itu bukan berarti dia tidak bersiap untuk dunia. Makin bahkan dikejarnya dunia yang lebih terbaik lagi. Begitu ya. Karena dia sadar dia akan menempuh satu jalan yang akan tidak kembali lagi ke dunia ini. Jadi dikatakan di sini mengingat mati dan mempersiapkan, dan larangan berkeinginan karena kena mudarat dunia gara-gara sakit. Ya Allah matikanlah aku, tidak boleh. Susah ya Allah, susah kali hidupku nih. Tapi boleh berkeinginan mati, boleh, bukan wajib. Karena dia bercita-cita mati itu takut fitnah agama. Ya Allah, kalau panjang umurku nih membuat agamaku ini terfitnah gara-gara aku, elok aku mati. Ya. Gara-gara panjang umur dia membuat agama ini rusak, bagus dia mati. Itu boleh. Karena untuk memutuskan yang namanya bisa agama ini jadi dihina. Begitu. Nah, itu menurut cerita kitab ini. Tapi kalau dia memandang dia panjang, kan ada orang kalau panjang umur, ya Allah rubahlah aku agar aku taat, itu bisa seperti itu. Ada riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sabda itu bahasa lama, itu artinya berkata, perkataan orang mulia itu. Aksiru min zikri hazimid dunia. Perbanyak kamulah daripada zikir yang menghancurkan kelezatan hidup dunia. Ya. Aksiru min zikri hadimil lazat, ada yang mengatakan aksiru min zikri hadimid dunia. Nah, aksiru min zikri hadimil lazat, ada hadis dari Ibnu Abi Dunya dan Anas, aksiru zikrul maut, aksiru zikral maut, fa innahu yumahhisu zunub wa yazhadu fid dunya. Fa in zakartumuhu indal ghani hadamah, wa in zakartumu indal fakri ardakum bi'ishatikum. Artinya gini, banyakkan oleh kamulah dari menyebutkan bagi yang merubah segala yang lezat dan dikehendaki daripadanya mati. Jadi kalau di dalam kitab Mu'izatul Mu'minin begini, ada satu bab tentang masalah zikrul maut ini juga. Dia kata begini, masalah kematian tuh tak pernahlah manusia mengenal sakit, tak pernahlah manusia mengenal susah. Cukup mati itu. Mati itu saja sudah memadai untuk membuat orang agar sadar kalau mau mengambil cerita kematian. Jadi dulu gini, ini sebetulnya terjadi persisian namanya ibrah ya, cerita yang mau diambil pelajaran. Ada yang sebut namanya Juha. Juha ini mungkin bab orang soleh juga. Ada, tapi yang masyhur itu adalah Luqman. Luqman ini punya anak. Anak Luqman ini nggak bagus. Anak Luqman ini nggak bagus. Tapi karena terus dia sabar mendidiknya, bismillah. Jadi begini, takkan mungkin cerita Al-Quran itu cerita yang mudah. Dia pilih Luqman tuh menjadi ahli hikmah karena perjuangan dia untuk didik. Kan ada anak di dalam situ, ayat ceritanya itu. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya. Wa idz qala Luqman li ibni wa huwa ya'izu. Ada kata ya'izu, mendidik, menasihatinya. Berarti pada dasarnya anak ini payah. Jadi ada kisah mengatakan, ini saya dapat dalam, ada orang-orang jauh lah itu, orang-orang jamaah tabligh itu ya. Mereka ada kisah saat itu. Saya pada saat itu masih kecil gitu ya. Jadi Luqman punya anak, anaknya keras hatinya. Jadi minta tolong dia, antarkan ke tempat orang meninggal.
Anak ini payah nasihati. Jadi Luqman ini cara menasihatinya apa? Berbuat. Berbuat. Perbuatan itulah nasihat dia. Jadi ada orang namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan model perbuatan dia, hal dia. Kadang-kala kalau kita ngomong orang bisa bantah, tapi kalau perbuatan kita macam anak kecil, kalau tengoknya orang tuanya ngomong aja, tapi kalau orang tuanya buat dia mau ikut. Itu namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan kondisi itu. Jadi ketika belajar bahasa Arab di Qismul Ali, saya tingkat SMA itu, ada kajian tentang masalah Luqman. Luqman dikatakan dia tukang jahit, tukang ngumpul apa namanya itu, tukang ngumpul kayu juga, tukang kayu untuk kayu-kayu bakar. Termasuk juga Luqman ini kerja yang terakhir nomor 3 itu pengembala yang punya kambing. Jadi ada orang datang, Luqman tolong dari kambing nih, dari ternak nih, dari kibas nih, pilih mana daging yang terbaik. Potongnya lidah, habis sudah dipotongnya kambing tadi, dipilihnya lidah, diambilnya hati. Di antara ini yang baik. Kasihnya aja. Karena Luqman ini terkenal kalau di dalam beberapa kisah umurnya 1000 tahun. Luqman ini umurnya 1000 tahun. Warna kulitnya hitam. Termasuk orang bangsa kayak negro gitu. Ya. Jadi potongnya, ambilnya lidah, ambilnya hati. Pada kesempatan yang lain orang yang sama nanya lagi, tempo hari aku udah tahu mana yang terbaik. Sekarang aku minta mana yang terburuk. Setelah dipotongnya itu tadi, diambilnya lidah, dikasihnya hati. Lalu orang yang minta ini nanya, kok sama gitu? Kok sama? Yang lalu aku minta yang mana yang terbaik, lidah sama hati. Ini yang terburuk, lidah sama hati. Dia katakan, begitulah manusia. Begitulah manusia. Dia mentafsirkan, seorang itu baik dan buruknya lidah dan hatinya. Dia dakwah dengan hikmah, makanya ayat itu. Luqman bukan nabi, tapi dia diberikan hikmah. Hikmah itu dia bisa menggali begitu banyak ilmu, langsung saripatinya dia dapat. Seperti para nabi juga membawa hikmah. Luqman bawa hikmah. Jadi anak ini tadi keras hati. Keras hati. Begini aja lah nak. Kalau kau ku upah. Tolong kau antarkan. Dulu kan pernah kau kenal uak si bolan, begitulah bahasanya kurang lebih. Tolong kau antarkan ayah nih ke rumah dia. Ikut aja kau, ikut. Sering aja. Awalnya tergagah. Tapi akibat sering dia mengantarkan tempat orang, ibarat kalau bahasa kita diupah dia. Habis itu, lama-lama dia insaf nengok orang menangis-nangis, ya, sedih. Uak tuh kenal pula dia yang dimaksudkan itu tadi. Rupanya dengan banyak menengok kematian, hati nih yang keras nih jadi lembut, yang kasar jadi halus. Makanya sebetulnya baiknya kalau orang meninggal itu kita sempat nengok wajah orang meninggal tuh sambil mendoakan dia, gitu. Kadang-kadang kan kita nih masuk aja payah. Sebab apa? Ya dikerumuni mama-mama. Gimana mau masuk dia, grup dia semua gitu. Masuk pun segan gitu. Memang kalau bisa nih mama-mama ini tadi nengok. Kalau nengok, kalau apa begitu. Habis itu keluar. Karena begini, mau mengambil pelajaran, ya udah duduk aja di luar, doa ya Allah ampunkan dosa, gitu aja. Oh dalam kitab Al-Azkar ada doanya sendiri itu. Allahumma khlif apa begitu. Minta ganti yang terbaik lah. Minta ganti yang terbaik. Awalnya dimulai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Seperti itu. Jadi balik cerita tentang masalah kematian. Riwayat dari Ibnu Abi Dunya dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakkan ulama menyebut mati. Maka bahwasanya mati itu menghapuskan akan segala dosa dan menzuhudkan kamu, yakni membencikan barang yang di dalam dunia ini. Jadi orang zuhud itu dunia ini tak dianggap. Ya, bagi di akhirat. Dunia ini ibaratnya tak malah suka, dia benci dah. Tak malah suka dia. Dunia ini kan ibaratnya kalau orang yang tahu menengok permata gitu kan. Ini permata kualitas. Ini permata kualitas ini. Ada grade-nya, ada tingkatannya. Orang kalau memandang dunia nih, lah dunia kau sibuk cari hingga kau lupa akhirat. Hebat betul lah pula kau.
Kan gitu. Dunia yang 10 tahun yang lalu dipuja-puja, disanjung-sanjung, sekarang udah tinggal nama saja. Dulu ketika, semoga Allah memberkahi beliau, plus minus pasti ada. Plus minus pasti ada. Presiden Soeharto gitu ya. Wah, zaman orang itu dulu kan ngutuk macam-macam, tak bagus begini begitu. Setelah berlalu zamannya, dialah bapak pembangunan, memasukkan mengenakan listrik, pendidikan, lain sebagainya. Dulu ada Kelompen Capir ya. Bagaimana swasembada beras. Oh, zaman dia itulah pula begini, plus minus lah. Tapi sekarang kan tinggal nama. Mana dia? Udah berlalu masa saja. Zaman Oka Arya, wah dulu diulu-ulukan. Bupati Batubara, Oka Arya, bertukar masanya. Ganti Zahir. Habis masa Zahir ganti lagi. Dunia itu loh. Ini macam nenek ini dulu. Zaman mudanya mungkin ini primadona nih. Wah, zaman itu kalau senyum, zaman itu laki-laki tertawan hatinya. Sekarang kalau senyum pikir-pikir juga orang tuh. Umpama begitulah. Karena masa berlalu. Dunia ini. Gitu juga kita ini. Makanya tinggalkanlah yang baik-baik. Karena dunia ini bermasa, ada masanya. Masanya kita lagi-lagi wah-wah, itu ujian itu. Masanya kita sulit, itu ujian juga itu. Makanya di sini katakan zuhud. Zuhud itu nganggap dunia itu kualitasnya ibarat kalau barang grade-grade paling bawah lah itu. Tingkat-tingkat rendah. Apa sibuk dengan itu? Silakan. Itu kembali kepada kita. Ya. Udah itu lagi dikatakan di sini. Maka jika sebut kamu akan kematian itu pada ketika kaya, dirubah akan dia. Dan jika sebut kamu akan mati itu pada ketika papa, meridhokan kamu dengan kehidupan kamu. Jadi gini, ketika orang kaya itu menyebut kematian atau disebutkan kematian, dia nganggap nggak pala wah-wah kali, merasa kaya ya udah gitu. Kan kayak ada orang OKB, orang kaya baru, sombongnya nauzubillah min zalik, dibandingkan orang yang OKK, orang kaya keturunan. Kalau OKB bayar, atau OKL, orang kaya lama. Kalau OKB, gayanya, baru beli mobil, Kalau orangnya udah biasa punya mobil, biasa aja dia, sama aja. Naik mobil kayak naik becak, nggak sama lah Ustadz. Becak rodanya 3, bukan itu aja. Biasa aja rasa itu loh. Ada satu kesempatan ya, tiba-tiba dia beli kapal terbang pula. Oh gitu, apa gitu tuh. Standar. Ada lagi yang banding-bandingkan. Oh kawan tuh mobilnya 1, aku minta 2. Jangan kalah tanding. Oh kawan tuh umrohnya sekali. Memang perkara ibadah tuh leh. Tapi kalau niatnya tanding-tandingan udah hilang ibadahnya itu. Tanding-tandingan. Tapi kata ayat kan pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tujuannya baik, tapi kalau tujuannya adalah untuk mencari dunia, itu kan zuhud itu. Itu kan zuhud, itu zahat itu. Jadi jahat ya orangnya. Karena orang zuhud itu dia apapun kondisi dia akan tetap apa istilahnya kalau meteran itu normal saja dia. Ada penentu dia itu. Makanya salat dibuat oleh Allah Ta'ala supaya kita kembali kepada kondisi nol. Sujud kita tumpahkan masalah itu yang ada di kepala kita, kita sujud. Kita ngadu sama Allah dalam sujud. Ya. Dalam berdiri kita seakan-akan ngomong. Ibaratnya kalau kita yang masih punya orang tua kan mungkin ngelapor, cerita-cerita. Kalau nggak ada punya siapa-siapa, kemana kita ngadu? Sama Allah. Jadikanlah bahasa baca Fatihah, baca surah itu bahasa, ya Allah, aku lagi mengadu banyak masalah aku nih ya Allah. Banyak masalah dalam hati itulah ya. Jangan pula dikonekkan dengan mulut pula. Allahu Akbar baca Fatihah. Ya Allah, listrikku ya Allah. Ini cemana nih ya Allah modelnya. Nah ini ada pula bunyi hujan nih ya Allah. Wah, gawat kami ini terkurung pula nih. Nah, umpamanya begitu tuh. Hati itu kan bawa pahit itu. Jadi itu.
Udah itu lagi dikatakan di sini, ketika papa kita ridha. Orang papa, orang miskin, ketika dia ingat mati, alah mati, kan begitu. Seperti itu. Riwayat Ibnu Majah bahwasanya ada seorang laki-laki daripada Ansar, ya, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ayil mu'minin afdal, qala asanuhum khuluqah, qala fa ayil mu'min aktsaru, qala aktsaruhum lil maut zikran wa ahsanuhum lima ba'dah isti'dadan ulaikal aqyas. Ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling afdal? Nabi katakan yang paling bagus akhlaknya. Akhlak sama yang tua, sama yang muda. Akhlak dia ketika berjamaah berkumpul sama orang ramai, akhlak dia dengan Allah. Akhlak itu seperti mirip kalau seandainya bentuk gitu ya. Orang kalau mau cantik, mukanya dia dandankan. Ya. Makanya kan kalau doa, kalau Allahumma kama hasan takhalqi fahasin khuluqi warzuqni. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan parasku, bentukku, maka kau baguskanlah akhlakku. Jadi akhlak dengan bentuk itu sama. Kalau ada orang menghiasi bentuknya itu dengan yang indah, maka nampak cantik. Begitu juga akhlak itu. Cara dia ngomong, pada dasarnya kok ngomong kita nih ngelantur asal-asal, namanya anak kecil. Coba tengok macam mana. Tapi dalam perjalanan ngomongnya teratur. Ini kan macam akhlak ini. Pembinaannya macam mana? Gaya berjalan, bawaan badan, cara berpakaian, itu kan semua polesan. Tapi lama-lama menjadi jati diri. Maka kata Rasul, Abdul Mukmin itu kayak mana? Ditanya, akhlaknya yang paling bagus. Pilihkan yang terbaik. Pada dasarnya ibaratnya gini. Tadi sebelum datang taklim ini malas kita. Ya, tapi kita paksakan mau akhlak yang terbaik sama Allah. Lalu gara-gara taklim ini kita baguskan, benahkan diri kita. Makanya ada seorang ustadz kenalan juga ya di Medan, Garu 2B, namanya Ustadz Sumitra Nurjaya. Ustadz Sumitra itu dia kata gini, kalau aku sakit, obatku itu taklim. Obatku itu ya berkumpul-kumpul nih majelis silaturahim. Akibat awalnya kita sakit nih pening. Gara-gara ngumpul nih peningnya agak hilang sedikit. Bisa juga tambah pening Ustaz. Ya tergantung lah. Cuma karena berkumpul-kumpul itu kadang kita memaksakan diri kita. Akhirnya untuk sementara waktu berkurang. Jadi ada orang tanya gini, Ustaz banyak kali masalahku. Jadi saya katakan rajin datang taklim. Rajin datang berkumpul-kumpul orang. Kadang-kala orang merasa masalah dia paling berat karena dia tidak membandingkan dengan masalah orang yang lebih berat lagi. Kadang-kala dia merasa paling susah karena dia tidak membandingkan ada yang lebih susah lagi. Gitu. Jadi kalau datang dia taklim, datang dia sholat, tengoknya ada yang udah membungkuk-bungkuk, udah tua, udah sakit-sakitan, tetap juga datang sholat, masih juga begitu. Ada yang kaya, yang betul-betul apa, datang dia sholat. Jadi kita begini, otak kita itu macam terbilas gitu dengan perkara, oh dunia ini nggak ada apa-apanya nih. Dunia kita perlu, tapi jangan jadikan tujuan nih. Udah itu dunia ini jembatan ya. Udah itu dikatakan di sini, mukmin mana yang paling banyak? Yang paling banyak kebaikannya itu. Jadi katakan mukmin yang paling banyak itu kata Rasulullah, zikirnya adalah kematian, ingat mati aja. Karena yang membuat berkualitas kaum mukmin ini, orang Islam ini, bukan banyaknya ini. Namanya kualitas. Karena yang akan merubah keadaan itu yang sedikit, tapi berkualitas. Ini kalau yang masih banyak nih Islam KTP, ya cuman untuk memenuhi data apa? Data kependudukan. Jadi ada satu kisah yang disampaikan ayah saya pada saat itu. Ini sebagai ibrah saja ya. Saya tidak menanya, namanya cerita dia. Di suatu kampung itu dibuat gereja di atas bukit, di atas gunung, ya.
Di bawahnya ada perkampungan kaum muslimin. Di atas ada misionaris kayak zending-zending gitu lah ya. Naik dari di atas dibuat. Lalu gereja pusat dana mereka kucur. Buat apa? PAM. Dari atas buat PAM. Air. Ya. Air dialirkan. Dibuat. Yang dialirkan ke bawah. Siapa mau gereja atas nama dasar kemanusiaan kasih. Kasihnya. Sampai 1 tahun, ada yang katakan setengah tahun. Saya lupa apa yang dikatakan percis apa kata ayah saya itu. Sampailah bilangan tertentu, diputus orang tuh air tuh. Yang dari atas tuh. Diputus. Apa alasannya? Alasannya gini. Pusat tak mengucurkan dana lagi sebab data dari kami ini data orang Kristiani saat itu datanya ya tidak mencukupi untuk dikucurkan dana. Kalau macam segini yang datang ke gereja, maka tidak akan dikucurkan dana lagi. Ini berpengaruh dengan jamaat. Kalau jamaatnya ramai, nanti dikucurkan dana. Sebab itu. Nah, akibat itulah diputus air Bapak Ibu. Udah merasa ketergantungan pula. Namanya di bawah kaki gunung, udah begitu banyak, udah sering dapat air. Mulailah berpikir orang tuh, bagi kami Pak, nggak apa-apa, Bapak nggak masuk agama kami, cuman KTP-nya tolong dirubah. Ya kalau agamanya nanti dapat air tuh ngalir Pak, kan nggak salah bahasa orang tuh. Mereka kan tergantung jamaat. Kalau jamaatnya ramai berarti data yang dilaporkan ke pusat dalam kelompok orang tuh, oh berarti jamaahnya udah tambah banyak. Hah? Ya udah orang-orang ini udah merasa ketergantungan, udah enak kok air nih. Hah? Setahun tadi. Tinggal ngalir, tinggal buka keran, tinggal apa sampai ke rumah. Akhirnya berbondong-bondong lah satu kampung itu. Sebagian besar merubah KTP-nya. Islam tetap Islam, tapi KTP-nya bukan Islam lagi. Bukan Islam lagi. Sebab apa? Itu tadi, hanya Islam KTP. Akhirnya belakangan anak-anaknya udah dapat pendidikan-pendidikan itu. Sebab apa? Ditengok menurut data statistik kan mereka itu. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Jadi yang mendengar inilah yang berkualitas. Begitulah umpama. Yang sholat itulah yang berkualitas. Karena ada perjuangan. Allah yarham. Dia termasuk guru saya. Almarhum Ustaz Amrin Usman. Tanjung Tiram. Bang Solo. Kalau mau menengok orang yang beriman. Tengoklah subuh. Jamaah subuh. Kalau mau nengok orang Islam, tengoklah di Jumat atau hari raya. Itu tengok orang Islam banyak. Kalau sempat subuh kayak Jumat atau hari raya, takut orang-orang Yahudi itu gentar. Sebab apa? Ada apa umat Islam bisa pula jamaahnya kayak gini? Bisa juga Ustaz subuh banyak. Subuh pertama Ramadan, ya kena seminggu deh hilang itu. Begitu. Jadi ini tentang masalah mengingat kematian. Sekiranya kalau ada Bapak Ibu mau tanya, dipersilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiah, terutama tema materi kita pada malam hari ini adalah masalah kematian. Ucapan mau buat orang selalu tersinggung. Iya. Tapi hatinya orang itu baik. Yang seperti ini, kalau kita menilai ucapan yang dilakukan itu nggak bermaksud dia menyinggung perasaan orang. Kalau kita melihat hari-harinya itu hatinya itu baik. Hanya ucapan aja yang nggak pandai menyusun bahasa, mungkin dari segi hal yang lain. Seandainya terdapatlah manusia seperti itu, ucapannya dia nggak menyangka kalau ucapan itu menyinggung perasaan orang, tapi kalau kita mengkaji laut melanjutkan bahwa hatinya itu baik. Ini supaya dicobakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut itu akarnya ke hati.
Kalau dari hati yang busuk akan mengeluarkan mulut yang busuk. Lidah itu. Jadi ibaratnya kalau lidah itu berakar, dia berhubung dengan hati. Kalau ada kata orang, mulutnya memang kayak gitu, hatinya baik. Itu hanya manis-manis mulut. Karena di dalam Islam itu, akhlak seseorang itu tampak dari lisan dia juga. Dia akan memikirkan, makanya hadis itu kan falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau nggak bisa diam. Menegasi beda Pak Wiji. Menegasi itu beda. Disiplin itu bukan berarti buruk, bagus. Menegasi maksudnya kadang marah sama anak supaya sadar, bukan buruk, enggak. Karena macam Ustadz merepet aja. Ini sampai kampung nih ngata-ngatain orang kampung, udah itu balik dia. Di kampung nih pening dikata-katain gitu. Enggak, maksudnya mengingatkan. Jadi tergantung orang. Sama lagi, kalau hati yang buruk, yang baik pun yang disampaikan buruk aja penerimaan, frekuensinya. Ibarat HP, HP-nya udah error. Walaupun sinyal tuh bagus, nggak terima lagi. Gitu. Jadi orang walaupun betul yang sampai bagus, memang ada istilah seni menyampaikan, seni. Walaupun yang dikatakan itu benar tapi caranya kurang santun, orang menganggap, kan ada sekarang istilahnya Ustadz bawa api, Ustadz bawa air. Ya. Sebetulnya nggak ada yang baik buruk di situ. Pokok asal disampaikannya hak benar. Cuman cara kita menanggapi alam pikir kita, maka Rasulullah SAW dakwanya dengan akhlak. Tengok kondisi. Kalau orang tuh dengan bahasanya yang sampai mudah adalah dengan bahasa preman itulah. Karena itu yang bisa dipahami. Jangan bahasa santun pula. Preman nggak ngerti. Dia dakwah sama orang preman. Jadi ngomong dia bahasa sesuai dengan bahasa mereka. Bilisani kaumihi. Dengan lisan kaum itu. Kalau lancar, kalau bisa saya bahasa Jawa. Saya ceramah ini bahasa Jawa Pak Haji. Karena lingkungan kita ini lingkungan Jawa. Walaupun nyampur lah. Karena sebaiknya lisan itu dengan lisan kaum itu nyaman mereka. Jadi samalah dengan orang. Kalau ada kata orang kesehariannya baik, itu hablum minallah. Rajin salat, rajin mengaji, itu hablum minallah. Kalau hablum minan nas itu juga ada ibadah yang lain. Berapa banyak yang hablum minallahnya bagus tapi hablum minan nasnya hancur. Ya. Berapa banyak para pendai itu ketika di luar meledak meletup, paten, ketika rumah tangganya hancur. Ada. Jadi itu suatu hal yang berbeda. Artinya kalau ada orang kata standar hatinya baik, itu namanya dia husnuzon, sangka baik. Mudah-mudahan bagus berubah. Kayak orang Batak lah Ustaz. Sampai ke tanah Jawa sana pikir orang tuh kasar aja. Mata kolai katanya. Umpamanya gitu. Dulu ada kenalan orang Padang, Seloroh. Aku lebih baik dimarahin orang Jawa daripada diperli orang Batak katanya. Dimarahin orang Jawa masih permisi, matamu mana, kata umpamanya gitulah, bahasa nadanya kan ada itu. Tapi kalau orang Batak dia memperli cewek, "Dek, ku tengok manis sekali muka kau, Dek," kata dia. Oh, kan gitu. Macam mau marah, takut dia. Ini bahasa. Mungkin lisan kaum itu. Kadangkala standar selera itu kita bawa, kita kata itu baik buruk. Tidak. Kalau langgam bahasa itu kayak gitu ya gitu. Ustaz ngomongnya kayak apa? Neken-neken gitu. Ya biasa saya kayak gitu. Nanti kalau saya ngomongnya agak lembek-lembek itu bapak-bapak tidur semua gitu. Kalau yang nyampainya lembek tapi isinya nggak betul atau santun tapi isinya menyala, para anggota dewan yang tidak terhormat itu, saya bukan mengatakan yang terhormat ya, yang tidak terhormat, yang koruptor itu, saya bukan mengatakan anggota dewan yang itu ya. Cara dia santun tapi nipu rakyat, santun gali. Sini ada anggota dewan tidak? Enggak ada, apa gitulah itu. Maksud saya bukan saya mengatakan anggota dewan yang jujur bagus, yang amanah. Tapi anggota dewan yang tidak terhormat, yang dia korupsi, cara mereka santun tidak? Santun kali.
Santun kali, luar biasa. Tak ada yang nandingi. Apalagi kalau pilih-pilih nanti. Wah, tapi gigit. Gigit Pak Uji. Wah, itu celup aja. Celup aja. Casingnya aja itu. Kita jangan tertipu dengan cover. Don't judge book by the cover. Ini istilah gitu. Saya nggak pandai. Ini mungkin ada ustadz di pesantrennya anak ngerti itu. Saya nggak apa. Jadi don't judge book by the cover. Jangan hukum sampul buku. Jangan hukum buku dengan sampulnya. Jangan nilai orang tampil luar udah mudah gitu. Ini nampak kayak ustadz biasanya. Kalau bentuk kayak ustadz nih biasanya. Tapi mau juga penipu. Belakang ini kan ada Gus Samsudin apa? Gus Samsudin Jazab apa namanya? Oh, asal apa nanti kasih tisu, terbakar. Katanya keramat, rupanya alat-alat apa? Alat-alat sulap itu. Tunjuk buat penyulap merah itu, sulap apa itu Marcel. Tunjuknya. Jual agama. Nanti pakai kerisnya bisa ada listrik. Rupanya ada dipasang alatnya. Katanya. Oh, tertipu orang. Jual agama itu, nipu dengan agama. Nauzubillah min zalik. Maksudnya bukan apa? Karena agama lain kan gitu juga. Di Indonesia ini yang paling banyak Islam. Jadi masalah itu berkutat dengan Islam. Kalau di Indonesia ini tak banyak Islam, tak agama lain, begitu juga. Bukan mau menjelekkan Islam. Tidak. Semalam saya ada dijumpai wartawan. Apalah, muzakarah lah, sharing-sharing. Ustadz, di simpang mana Pak katanya? Daerah bahagian sana, dekat-dekat Sungai Balai Pak, ada yang minta sumbangan tapi masjidnya nggak ada. Bukan orang sini. Dulu asalnya orang sini. Bisa pula cucur apa namanya itu stempel apa desa. Kalau dia mau bangun biarkanlah katakan apa namanya itu pondasi. Walaupun tak mau dimakannya nyata ini nggak ada gitu. Ini belakangan lagi ada. Kawan-kawan di Jawa nunjukkan ada satu tim. Jadi anak-anak itu entah bagaimana dibuat pesantren fiktif. Nanti ngumpulkan dana, suruh pakai jubah dari mobil orang biasa, anak-anak jalan itu, perjalanan anak-anak jalan itu, jalanan. Jadi kalau udah dipakaikan jubah, pakaikan apa, bawa kotak bantuan, ini dikumpulkan nih. Nauzubillahi min zalik. Kumpulkanlah. Ini kan iman. Iman seseorang kalau mau beri dia tahu ini untuk surga di akhir. Makanya memang baik yang jelas nampak-nampak sajalah. Maka belakangan mudah-mudahan Allah menyayangi Ustadz Mansur, ya, Yusuf Mansur. Itu kan belakangan kan banyak masalah dia itu. Banyak masalah. Masalah menyemangati motivasi sedekah gitu kan. Ya sedekah seorang itu iman seseorang. Tanpa diapakan kalau udah hatinya rumahnya dikasihnya. Kalau maksa kayak mana? Pak Haji percaya Allah nggak? Kalau Pak Haji nggak keluarkan 10 juta, berarti Pak Haji tak percaya Allah bisa mengasih 100 juta, 10 kali lipat. Berarti kafir. Nggak takut orang dengar kafir. Nauzubillahi min zalik. Biarkanlah imannya yang bermain. Jadi dulu saya pernah ditanya, pada saat itu rumah saya bukan di sini. Rumahnya masih rumah panggung, kayu lah, hanya biasa-biasa lah, nggak wah-wah. Jadi pada saat itu saya mau di daerah saya itu mau kurban. Jadi ada orang nanya, bahasanya mungkin agak-agak nyentil atau apa standar kurban kata dia. Dia ngomong sama saya apa standar kurban? Kalau saya merasa saya lapang saya kurban. Ada orang yang melimpah hartanya nggak mau kurban dia. Dia merasa dia sempit. Ini kan iman nih. Sama juga dengan zakat. Orang yang iman sama dia udah tahu ukuran kambing itu 40 ekor, keluarnya satu. Orang yang nggak iman itu, bagaimana tahunnya 40 ekor, jual 5 ekor nggak jadi 40 ekor. Payah, jangan keluar zakat apa begitu tuh. Ini iman nih. Iman. Jadi balik kita cerita bab santun tadi. Apakah orang begitu Ustadz? Hatinya apa? Kita namanya husnuzon. Tapi apakah pasti? Wallahu a'lam. Allah alam. Jadi maksud saya tadi, orang-orang seperti itu tuh sekarang ini memang zaman abu-abu.
kira kita baik, rupanya parah. Kira kita parah, rupanya baik. Makanya itu kita disuruh husnuzon. Itu Pak Wiji ya. Ya gitu saja. Ada yang lain?